Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam pertemuan 4 ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini di pertemuan 4, mari kita simak pemaparan atau presentasi kelompok 4 materi pendidikan luar sekolah dengan tema pendidikan luar sekolah dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jangan lupa tekan atau klik tombol lonceng dan subscribe. Alhamdulillah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul pendidikan luar sekolah dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan dulu nama saya Ashad Syamsul Arifin sebagai moderator, Nur Lela sebagai materi pertama, Izzatul Milah sebagai materi kedua, Husnul Khotimah sebagai materi ketiga, dan yang terakhir Siti Umamah sebagai pemateri keempat. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan pemateri pertama untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraila. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah merupakan proses integrasi individu yang mengalami pertemuan ke kolektivitas masyarakat. Pendidikan luar sekolah adalah usaha sadar yang diarahkan untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya saing untuk merebut peluang yang tumbuh dan berkembang dalam mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada di lingkungannya. Dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan berorientasi masa depan yang akan menjadi pilar utama pembangunan di berbagai sektor. Pendidikan luar sekolah dapat memegang peranan penting yang sangat strategis. 4 hal yang harus menjadi acuan untuk membangun perkembangan pendidikan luar sekolah, yaitu 1. Memperluas pelayanan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang tidak dibelajarkan pada jalur pendidikan sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan relevansi, keterkaitan, dan kesepadanan program-program pendidikan luar sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah peningkatan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan luar sekolah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. 4 hal tersebut mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah harus berorientasi ke masa depan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, pelembagaan pendidikan luar sekolah di masyarakat menjadi suatu tuntunan yang harus dilaksanakan. Misi ini dilaksanakan untuk membantu percepatan tercapainya masyarakat yang cerdas, terampil, disiplin, dan berdaya saing dan gemar membaca. Sekian penjelasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fatimah. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan dalam keluarga. Sekolah merupakan lembaga tempat di mana terjadi proses sosialisasi yang kedua setelah keluarga, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Sekolah diselenggarakan secara formal
Di sekolah anak akan belajar apa yang ada di dalam kehidupan. Dalam kehidupan modern seperti saat ini, sekolah merupakan suatu keharusan karena tuntunan-tuntunan yang diperlukan bagi perkembangan anak sudah tidak memungkinkan akan dapat dilayani keluarga. Berhubungan langsung dengan perkembangan pribadi anak, berisikan nilai moral dan agama. Berhubungan langsung dengan pengembangan sains dan teknologi, serta pengembangan kecakapan-kecakapan tentu yang langsung dapat dirasakan dalam pengisian tenaga kerja. Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar keluarga dan sekolah. Bentuk pendidikan ini menekankan pada pemerolehan pengetahuan dan keterampilan khusus serta praktis yang secara langsung bermanfaat. Pengetahuan dan keterampilan secara langsung bermanfaat dalam kehidupan di masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Iza Tumila. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pendidikan Luar Sekolah dalam Rangka Pendidikan Sepanjang Hayat. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan tadi oleh pemateri satu, yaitu Mbak Nur Laila. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sepanjang hayat. Apa sih pendidikan sepanjang hayat itu? Pendidikan sepanjang hayat menurut makalah yang kami buat itu adalah pendidikan yang terjadi di masyarakat. Maksudnya apa? Pendidikan yang di luar sekolah, bukan formal ya, tetapi non formal. Karena pendidikan sepanjang hayat itu terjadi dari seorang itu lahir sampai akhir hayatnya, ya, sampai dia meninggal dunia. Dan kenapa tidak terjadi di pendidikan formal sekolah? Karena di sekolah itu pendidikan informal itu terstruktur dan juga terbatasi oleh usia dan peraturan yang ada dalam pemerintah. Tetapi kalau pendidikan sepanjang hayat itu pendidikan yang terjadi tanpa ada batas waktu ataupun usia, karena terjadi di masyarakatnya. Pendidikan ini cocok untuk masyarakat yang hidup dalam dunia transformasi dan juga zaman globalisasi sekarang ini. Ya, kenapa? Karena masyarakat itu dituntut untuk bisa menyeimbangi situasi yang sedang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti apa ya? Seperti masyarakat yang hidup di daerah pertanian. Masyarakat itu kan pasti membutuhkan pendidikan tentang pertanian. Karena apa? Ketika mereka sudah tahu atau sudah mempelajari tentang ilmu pertanian, mereka akan lebih kreatif dalam mengolah lahan yang ada di sekitar mereka dan juga akan lebih terampil dalam kehidupan kedepannya. Ya. Di dunia yang semakin berubah dengan zaman ini, pendidikan sepanjang itu sangat diperlukan karena itu pendidikan harus tetap bergerak dan mengenal inovasi secara terus-menerus dalam masyarakat. Ya, jadi intinya pendidikan sepanjang hayat itu pendidikan yang non formal, tidak terjadi di dalam sekolah ataupun di dalam keluarga. Ya, karena itu pendidikan sepanjang hayat itu di masyarakat. Contohnya dari kursus ya bahasa Inggris, kursus tentang menjahit ataupun kursus pertanian, kegiatan-kegiatan majlis taklim, itu juga termasuk pendidikan sepanjang hayat yang terjadi di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah mempresentasikan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah dalam pendidikan luar sekolah sangat berpengaruh dengan
pendidikan sepanjang hayat. Karena pendidikan luar sekolah itu terjadi di keluarga dan lingkungan informal, dan juga dalam kegiatan pendidikan kelompok masyarakat seperti pelatihan, kursus, dan juga kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Dengan pendidikan luar sekolah, manusia akan lebih terampil dalam mempertahankan hidup dan juga dalam melakukan kehidupannya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.